sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secret start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secret start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. Sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu kedatangan kita pada pagi hari ini, walaupun bukan hari ini Bu, tetapi hari yang Tuhan sudah tentukan bagi jemaat Hermon Parma cabang kebaktian Sampapungan
dalam rangka penerimaan hamba Tuhan yang menjadi proponen di Jemaat Hermon Parma cabang kebaktian hamba Tuhan. Tentu menjadi sukacita yang sangat besar bagi kita yang sudah lama ditunggu-tunggu dan sudah lama kita doakan. Dan hari ini Tuhan mengabulkan permohonan sidang jemaat. Masakan siapa tidak? Yo, nanti kita senang. Sebab dari dulu kita sudah menunggu-nunggu. Dan ada yang sama teh langkam dikit, langkam bongan. Oh, dia mau teh pandita. Nggak dua mau pandita. Dia nggak senang pernah. Kalau nang saya nggak siani ke nang roti sola. Itu adalah dambaan kita jemaat. Nah, saudara-saudara, dambaan itu sudah terkabul hari ini. Walaupun mungkin saja, ya, walaupun mungkin saja dalam hati kita bermunculan bagaimana nanti kalau ia melayani, apakah nanti akan seperti ini dan seperti itu. Bisakah nanti apa yang ada di hati saya, di pikiran saya akan dipenuhi? Dan masih tanya mungkin yang muncul di benak kita tentang pelayanan yang akan dilakukan oleh Saudara Arnoldus. Nah, di sini saudara-saudara, Paulus mau menasihati Timotius untuk memenuhi panggilan pelayanannya yang Allah telah percayakan kepadanya dalam ayat 1 dan ayat 5 tadi. Nah, adapun panggilan pelayanan yang ditekankan Paulus pertama ialah panggilan dalam pemberitaan firman Tuhan. Panggilan dalam pemberitaan firman Tuhan. Seorang hamba Tuhan, seorang pelayan, ketika menyampaikan firman Tuhan, ada saja yang mendengar dan menerimanya lalu mengatakan oke. Tapi ada juga para pendengar mengatakan coba datang. Ada juga yang mengatakan tunggu dulu, kita lihat dulu. Oleh karena itu saudara-saudara, tentu hal ini tidak akan menjadi halangan bagi pelayan atau hamba Tuhan. Tetapi akan menjadi satu pelajaran, pengalaman, dan melihat, oh, yang ini seperti ini, yang itu seperti itu. Karena seorang pelayan itu tugasnya ialah memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan itu bukan hanya dia diminta ini atau membuka Alkitab lalu dia berkhotbah membacakannya kepada kita, tetapi tentu dalam segala tingkah lakunya, tutur katanya,
yang akan menjadi firman Tuhan bagi kita sekalian. Nah, di sini Paulus menegaskan kapanpun waktunya dan bagaimanapun keadaannya, Timotius senantiasa perlu siap sedia untuk memberitakan firman Tuhan, Tadi kita dengar ada yang mendengarkannya dengan baik, ada yang mengatakan tunggu dulu, ada yang mengatakan kurang semangat, langsung dia kami berubah. Dalam kirang itu kadang na permatua, atau kada tahu na permatua. Firman Tuhan juga yang disampaikan oleh pelayan itu atau hamba Tuhan menegur. Jadi kalau kita ditegur oleh firman Tuhan, tentu jemaat tidak mengatakan, oh aku mana terang-terang itu doh proponen pendeta Rita atau pendeta Dayu atau siapapun yang memimpin ibadah. Padahal yang disampaikan itu adalah firman Tuhan yang benar, menegur kehidupan kita untuk apa? Untuk berubah. Dan firman Tuhan yang menasihati berdasarkan kasih. Nah, jadi menasihati berdasarkan kasih. Dari siapa pelayan Tuhan menasihati orang dengan memarahi anggota jemaat. Itu waktu tanda keyoli nansenga tapi percaya, yakin bahwa saudara Arnoldus AC ini tidak akan seperti itu. Jadi simpikon tapi nategur. Nah, dia menegur dengan kasih. Dan tentu jemaat harus menerimanya itu. Jangan, aku nasimpina, aku rokomen susu terus nasimpina, bandita nasimpina, belakang dan yakin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, panggilan dalam pelayanan Kristen. Di sini Paulus mengingatkan Timotius agar menguasai diri dan sabar menderita ketika ia melakukan pelayanannya. Jadi Paulus mau menyampaikan kepada kita lewat Timotius, terutama bagi hamba-hamba Tuhan, penatua, diaken, proponen, pendeta, jangan bilang dia tuh sabar dan waktu nasya dan batasna tak iya sabar atar rupiah nami nakaturi ki anggota jemaat sabar pag isnya anggota jemaat nakaturi ki lah tak yang kita kumaya suka na di pakarya dia nakaturi ko ngantang nakalet kita naira atau kalian dan sebagainya dijatuh. Mengapa demikian? Karena kita anggota jemaat adalah anggota jemaat yang percaya dan meyakini bahwa hamba Tuhan itu, pelayan itu adalah wakil Tuhan yang datang ke tengah-tengah jemaat menyampaikan berita sukacita. Karena itu pelayan itu memang dibutuhkan kesabaran. Karena tentu jemaat yang pernah zaman kebaktian Sambakungan semuanya karakternya berbeda. Tapi dalam karakter yang berbeda itu tentu jemaat juga menguasai diri. Menguasai diri. Tak kuasai itu kan tak rumah apa melo tesai mapokadang kita. Dia sabar dalam semua itu. Dan ini yang ditegaskan oleh Rasul Paulus, menguasai diri dan sabar. Penderitaan apapun yang kita alami harus sabar menerimanya. Dan hal itu terlihat pada penekanan kata dalam pembacaan kita tadi.
dalam ayatnya yang pertama. Artinya bahwa pesan itu sungguh-sungguh datang kepada kita sebagai pelayan dan kepada jemaat Tuhan. Jadi yang disampaikan Rasul Paulus di sini, saudara-saudara, bahwa jemaat harus menerima apa yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan di tengah-tengah jemaat. Mengapa demikian? Karena apa yang disampaikan itu adalah hal yang benar untuk kehidupan kekal setiap anggota jemaat, untuk kehidupan beriman dan keselamatan bagi jemaat. Dan begitu pun juga hamba Tuhan harus sabar menasihati, menegur, bahkan menderita dalam melakukan perintah Tuhan. Dan ini, kesabaran inilah yang menjadi dorongan bagi hamba-hamba Tuhan dalam melakukan pelayanannya. Nah, karena itu saudara-saudara, baik saudara Arnoldus maupun sidang jemaat, menjadi pelayan atau menjadi pemimpin, kita akan bangun kesadaran yang sungguh untuk memenuhi panggilan pelayanan dengan setia. Setia dalam memberitakan firman dan setia dalam pelayanan yang telah Tuhan percayakan. Dengan demikian kita dapat mengarahkan jemaat di dalam kebenaran Tuhan, sehingga mereka tidak mudah terseret dalam kesesatan. Bagi kita semua anggota jemaat, marilah kita mencintai firman Tuhan dengan sungguh yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Pelajari dengan lebih rajin dan tekun, sehingga kita dapat membedakan ajaran mana yang benar dan mana yang salah. Dan harus kita lakukan yang benar, yang disampaikan oleh hamba Tuhan, yang disampaikan oleh siapapun dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang benar, yang selalu diberkati Tuhan, melayani Tuhan sesuai dengan kehendaknya, sehingga kita sama-sama memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Saudara dan sidang jemaat, tunaikanlah panggilan pelayananmu bagi saudara Arnoldus dan bagi sidang jemaat. Dengarkanlah apa yang disampaikan, dan ketika jemaat ditegur, dinasihati, terimalah itu sebagai panggilan Kristus bagi sidang jemaat untuk melakukan yang terbaik untuk kehidupan ini. Terpujilah Tuhan. Selamat kepada saudara Arnoldus untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan dalam melakukan misi Kristus di jemaat Hermon Parma dalam kebaktian Sampakungan. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Dalam kebenaran dan kasih. Oleh karena itu, mereka yang merasa terpanggil untuk pelayanan ini tidak hanya mempersiapkan diri melalui jerih payah dalam studi, doa, dan pemahaman serta pengalaman firman Tuhan, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk mewujudkan karunia Tuhan yang ada padanya melalui khotbah, pelayanan, dan kehidupan sehari-hari di tengah-tengah jemaat sebagai seorang proponen. Oleh karena jemaat Hermon Parma berlarut, cabang kebaktian Sampakungan di sini telah bersedia menerima dan memberi kesempatan
kepada saudara Arnoldus Asek Salombe untuk mewujudkan karunia pelayanan yang untuknya saudara merasa terpanggil, maka saya mengundang saudara Arnoldus Asek Salombe untuk berdiri dan akan menjawab pertanyaan di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya. Pertanyaan pertama, yakinkah engkau dengan sungguh bahwa pekerjaan pelayanan sebagai seorang proponen adalah panggilan yang datangnya dari Tuhan sendiri? Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Oke. Kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Oke. Ketiga, berjanjikah engkau untuk berusaha sungguh-sungguh mewujudkan kesatuan jemaat Tuhan, kemajuan pemberitaan Injil, dan peningkatan pelayanan gerejawi, dan akan melakukan tugas proponen ini dengan setia, serta patuh dan taat pada nasihat dan teguran gerejawi? Bila saudara dalam pengajaran dan hidup menyimpang dari kehendak Allah, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Dengan demikian, kami menerima saudara untuk melayani sebagai proponen dalam jemaat ini, dan atas rahmat dan kasih karunia Tuhan, majelis gereja di sini memberi kesempatan dan keluasan kepada saudara untuk memberitakan firman Tuhan dalam kebaktian-kebaktian dan perkunjungan-perkunjungan pelayanan kepada warga jemaat. Latihlah dirimu beribadah dan usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, melainkan memberitakan perkataan kebenaran dengan terus terang, lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni. Saudara Arnoldus Asek Salombe, ceritalah Alkitab ini yang dari dalamnya saudara berjerih payah berkhotbah dan mengajar serta memuji Tuhan. Usahakanlah dirimu menekuni dan menggali firman Tuhan dengan setia, mengenal kekayaan anugerah Allah dalam Yesus Kristus, dan menjadi teladan dalam iman dan hidup yang kudus di hadapan Tuhan dan manusia. Semoga Roh Kudus menguatkan hati saudara dan mereka yang saudara layani. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu hati kita ingin
dan mata kita ingin melihatnya, silakan menghadap ke jemaat. Saudara Karno. Oh, mau. Terimalah proponen ini. Sebagaimana saudara menerima hamba-hamba Tuhan di tengah jemaat. Bantulah dan dukunglah dia dalam pelayanannya, sehingga bila Tuhan berkenan, ia dapat menyelesaikan masa proponennya dan dipanggil oleh jemaat pada waktunya untuk tugas pelayanan tetap sebagai pendeta. Silakan menghadap kembali ke sini. Silakan duduk. Nah, sidang jemaat, marilah kita bersyukur atas penerimaan proponen ini menjadi hamba Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah tempatkanlah firman-Mu yang kudus dalam mulut saudara kami ini dan dalam hati sidang jemaat. Karuniakanlah Roh Kudus untuk mewujudkan kasih karunia dan pelayanan dengan semangat dan kegembiraan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah penerimaan proponen. Tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Tetapi sebelum kita kembali, kita diingatkan dari kitab Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin. Aku bersyukur padamu. Sidang jemaat, mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di surga, kami kembali bersyukur atas segala kasih-Mu, atas segala berkat-Mu, atas segala karunia-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah memungkinkan kami pada hari ini
beribadah kepadamu, bersyukur karena Tuhan sudah mengutus hamba-Mu ke tengah-tengah jemaat Hermon Parma Berau cabang kebaktian Sampakuna. Proponen Arnoldus Asek Salombe Sarjana Teologi. Doa-doa kami selama ini Tuhan Engkau sudah kabulkan. Kami telah sabar menunggu jawaban Tuhan dan sudah terkabul. Oleh karena itu, firman-Mu yang telah menuntun kami pada hari ini, yang telah kami renungkan, akan terus memberikan sukacita bagi kami, lebih khusus bagi proponen Arnoldus, untuk menjadi pelayan Tuhan di sini. Dan dengan jemaat yang penuh sukacita telah menerimanya, mereka akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikannya kepada jemaat Tuhan di sini. Sehingga kami sama-sama memenuhi panggilan Tuhan dalam memberitakan firman-Mu. Kiranya puji-pujian kami yang kami sampaikan kepada-Mu merupakan suatu kebahagiaan bagi diri kami dan terlebih kepada Tuhan sebagai ungkapan hati kami yang didengar Tuhan sendiri. Ungkapan sukacita. Kami percaya Allah mendengarkannya. Kami juga sudah memberi persembahan. Tuhan tolong berkati persembahan kami akan kami pakai di tengah-tengah jemaat Tuhan. Tentu kami tidak berkekurangan ketika kami memberi dengan hati yang tulus dan ikhlas, sehingga yang masih ada pada kami Tuhan pun memberkati dan akan kami pakai dalam hidup kami. Terlebih kami pakai untuk bersyukur kepada Allah. Dan kami tidak akan berkekurangan dalam segala hal, tetapi kami berkecukupan karena Tuhanlah yang memberi. Terima kasih atas segala pelayanan majelis gereja yang dilakukan pada hari ini. Kiranya segala pelayanan yang dilakukan oleh mereka menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu. Dan berkat itu tentu juga akan dibagi-bagi kepada siapapun bagi sesamanya di dalam kehidupan mereka yang dijumpainya. Terima kasih kehadiran kami, baik majelis gereja atau anggota jemaat dari induk, baik majelis gereja dan anggota jemaat dari cabang kebaktian Binungan, bersama dengan hamba-Mu Ibu Pendeta Elvira Dayu dan anggota jemaat Tuhan yang ada di Sampakungan di sini. Kehadiran kami membawa semangat kepada proponen Arnoldus Asek Salombe Sarjana Teologi yang Tuhan utus di tengah-tengah jemaat di sini. Bapa kami di surga, kami berdoa kepada-Mu bagi anggota jemaat, ada yang berpulang. Penuh dengan kebun sawit. Ya Allah.
Asep yang nama tengah. Saya kira dari nama tengah sudah jelas kampungnya di situ. Dua kiri dua daerah, Awan dan Sensei gitu Pak. Dipanggil Asep, tapi biasa disebutkan asli itu orang Sensei, jadi anak Sensei. Kemudian seterusnya, selama ini saya mengangkat pelayanan di Simbuang Mapak. Saya bertugas sebagai tenaga kepegawaian tenaga kekebalan Injil Gereja Toraja. Jadi saya berjumpa dengan agama nenek kita Aluk Codolo. Saya di sana di pos PI Penusuk di bawah naungan pelayanan jemaat Myanmar. Jadi saya akan dekat dengan memasak. Makanya ke depan kalau kita berbincang-bincang mungkin sedikit agak kasar karena saya memakai agak jumpa buku logat dari bawah. Mungkin itu saja. Biasa kemarin tak? Oke, kalau sejarah pelayanan saya satu sebagai proponen. Kalau untuk soal ada istri atau tidak, sampai dengan masalah nanti waktu sebelum pertanyaan gas, misalnya penampilannya apa, ya betul. Iya, jadi tapi di dalam situ istilah apa nih orang di Tanjung Selok ini bicara terbuka atau tertutup. Untuk kalau itu sangat tertutup. Terima kasih. Yang bisa dimengerti. Oke, saya kira saya saja. Oke, nanti untuk pembicaraan selanjutnya kita sama-sama berbicara. Terima kasih. Ya, kita sudah mengenal beliau, tidak terima dengan baik. Kita berangkat ke acara yang kelima, yaitu